Baut tap oli motor kami lepas di Surabaya. Olinya habis total di jalan tanpa kami ketahui. Dan kejadian ini nyaris bikin mesin motor kami jebol di tengah perjalanan touring Lampung Lombok. Jujur, saat kejadian itu saya benar-benar bingung teman-teman, dan nggak tahu sama sekali kenapa hal ini bisa terjadi. Padahal target kami di hari itu harus melanjutkan perjalanan lagi ke kota selanjutnya. Biar nggak bingung, mari kita flashback dari pagi hari. Oke, udah siap. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang ini hari Jumat tanggal 26 Juni jam 7.45 menit. Saat ini kita akan berangkat lagi. Tapi sebelum berangkat itu kita akan review dulu hotelnya. Nah, ini hotelnya jadi seperti ini teman-teman. Di sini dapat apa, amenitiesnya cuman kayak odol gitu aja sih. Nggak ada yang lain-lain. Untuk kamar mandinya seperti ini. Tuh ada bathtubnya. Nah, sama handuk nih. Saya kemarin pesannya via Traveloka seharga 150-an. Pokoknya saya dari kemarin pesan harganya sama terus teman-teman. Oke lah, gitu aja. Kita akan jalan lagi. Selamat pagi teman-teman semua. Dari kota Surabaya. Ya, akhirnya. Jadi kita hari ini akan melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan servis motor dulu. Ganti seal mekanikal dulu. Karena saya emang sebelumnya udah bawa partnya dari rumah. Mengantisipasi bocor kayak gini, terpaksa deh ganti oli lagi kita. Olinya udah baru mau 1000 kilo sih. Udah tinggi. Semoga aja ahasnya masih buka atau udah buka. Jadi ini di perjalanan hari keempat. Kalau nggak servis dulu sih langsung pengen ke itu Suramadu kan. Jauh-jauh Surabaya pengen nyoba Suramadu, nyicip-nyicip. Jalan sekali lah, habis itu putar balik lagi. Semoga aja menerima part yang kami bawa. Soalnya partnya ini ya part bukan itu, part ori, cuman belinya di online. Nah, ketika sampai di bengkel resmi Honda ini, awalnya mekanik tuh sempat ragu tuh, karena katanya nggak berani. Yang menghampiri saya waktu itu mekanik yang kedua, karena di situ kayaknya mekaniknya cuma ada dua teman-teman, mekanik pembantu atau gimana, yang satunya mekanik kepala. Entah takut nggak bisa masangnya atau takut karena saya bawa spare part dari luar. Nah, tapi akhirnya pas saya dihampiri sama mekanik kepala, katanya menyanggupi. Ya udah. Dan selain itu karena saya juga paham cara pasangnya, karena pernah pasang sendiri juga di rumah, dan tahu juga ada komponen yang rawan terlewat. Nah, saya coba pantau untuk pengerjaannya. Tapi ya karena disinisin oleh salah satu mekaniknya, mekanik yang pembantunya, yang junior. Jadi saya seperti diusir gitu, disuruh tunggu di tempat tunggu. Nah, pas pengerjaannya hampir selesai, saya ingetin lagi ke mekanik yang menangani motor saya tadi. Saya bilang gini, "Mas, ring kecil yang di AC jangan sampai lupa ya." Kata mekaniknya tadi bilangnya, "Oh iya sudah." Ya udah dong, saya kembali lagi ke kursi tunggu. Dan sampai sini masalah dimulai teman-teman. Ternyata saat bak kopling dipasang kembali ke motor, kulannya justru mengocor deras dari lubang pembuangan teman-teman. Dan singkat cerita, setelah dibongkar ulang lagi, ternyata ring yang kecil
yang saya ingatkan sebelumnya itu ternyata tidak dipasang, teman-teman. Berarti saat saya bilang ingatkan tadi itu, maksud dia adalah ring yang ini, bukan ring kecil yang ada di sini. Jujur saat itu saya masih mengira seal yang saya bawa dari rumah itu cacat pabrik, teman-teman. Saya baru tahu beberapa hari kemudian setelah browsing di internet, ternyata ring kecil di antara impeller dan as mekanikal itu fungsinya krusial banget. Kalau sampai terlewat atau lupa dipasang, seal mekanikalnya bakal langsung rusak, teman-teman. Nama ringnya adalah plane washer atau ring yang tugasnya untuk meratakan beban agar impeller tidak terlalu menekan seal mekanikalnya. Nah, di bengkel saat itu situasinya makin canggung tuh. Akhirnya si mekanik kepala tadi berinisiatif keluar buat beliin seal mekanikal vario yang baru dan packing baru juga karena sebelumnya sudah robek. Nah, ini uniknya, teman-teman. Dia semacam bertaruh, yang intinya kalau seal baru yang dia beli itu dipasang dan masih tidak bisa juga, dia yang nanggung. Tapi kalau berhasil, saya yang bayar. Di posisi saat itu, ya saya cuman pengen motornya beres aja, yang ikut aja kan. Nah, setelah itu uniknya, saat seal mekanikalnya akan dipasang lagi, mekaniknya rupanya hampir melupakan ring yang kecil tadi untuk kedua kalinya, teman-teman. Sebelum akhirnya saya ingatkan lagi, karena kali ini saya yang pantau langsung mengerjaannya. Dan akhirnya masalah pun selesai. Dan ya, terpaksa saya harus bayar ekstra buat seal kedua ini. Nah, di sela-sela perbaikan seal tadi, saya sempat minta tolong sekalian merapikan baut tab oli saya, teman-teman, karena ring aluminium lamanya itu udah penyok, kayak meleleh gitu, dan nempel di baut. Nah, disinilah masalah itu muncul tanpa kami sadari. Oke, teman-teman, sekarang ini mapnya saya arahkan dulu menuju ke jembatan Suramadu. Akhirnya kita akan coba merasakan jembatan Suramadu. Jaraknya masih 19 km lagi dari tempat kita saat ini. Jadi ceritanya tadi itu masang seal mekanikal, teman-teman. Cuman entah kenapa seal yang saya bawa itu kok nggak bisa itu bocor terus gitu kan. Jadi mau nggak mau tadi mekaniknya nyari seal yang baru lagi, tapi sama-sama untuk vario juga, sama kayak yang saya bawa tadi. Alhasil lah ya, malesnya ganti seal mekanikal tuh ya itu, teman-teman, harus ganti kulannya sama ganti oli baru berarti. Nah, itu bikin males. Ganti oli harganya mana lagi mahal kan. Ini juga sebenarnya pertama kalinya bawa motor saya ini ke Ahas, teman-teman, karena sebelumnya saya apa-apa itu bener-bener benerin sendiri. Kecuali dulu pernah itu turun mesin, itu juga turun mesinnya bukan karena rusak sih, karena saya emang pengen ganti karet apa itu namanya, karet balancer. Pernah ganti karet balancer saya dulu itu, karena kan saya juga beli motor ini udah bekas, teman-teman. Jadi dulu itu pas belinya kilometernya udah di angka 55.000. Nah, pas diganti itu udah di kilometer sekitar 66.000. Jadi karena udah hampir 100 km, jadi saya ganti yang punyanya Satria FU. Karetnya saya ganti, karet balancer saya ganti punya Satria FU yang lebih padat lah karetnya daripada bawaannya Honda. Nah, itu saya baru turun mesin tuh. Kalau mau masang ituan mau nggak mau turun mesin. Setelah itu ya udah nggak pernah masuk bengkel. Selain pokoknya kalau masih di mesin-mesin, masih di area luar itu saya bisa kerjain sendiri, teman-teman. Kecuali kayak kadang-kadang waktu itu pernah juga ke bengkel juga, kayak apa, ngelepasin bearing proling atau pangkon yang di shock bagian bawah itu.
Nah itu harus diituin, mau nggak mau harus dibawa ke bengkel karena saya nggak punya alat getoknya. Digetok kan harus kuat tuh tanahnya, apa ada besinya bawahnya itu kan. Nah saya nggak punya, mending dibawa ke bengkel aja dulu itu aja sih. Yang lainnya mah saya kerja sendiri. Selagi bukan masalah-masalah yang berat-berat sih nggak saya bawa ke bengkel. Ini kan terpaksa juga karena sedang di perjalanan. Andai kata kalau rusaknya saat di rumah ya bongkar sendiri di rumah sampai bisa. Oke gitu aja. Kita akan ke jembatan Suramadu teman-teman. Kita akan nyebrang aja, habis itu putar balik lagi, baru kita lanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Jadi seperti ini kondisi kota Surabaya. Sekarang tepatnya kita berada di Jalan Kedung Doro. Banyak juga lampu merahnya ya. Di Surabaya itu kan kalau nggak salah ada bunga apa tuh yang kayak bunga sakura itu teman-teman. Kalau yang tahu, pernah viral tuh kan bunga apa nama tate boga apa sih? Ya bunga itulah. Yang kayak sakura. Tapi bukan sakura. Ya iyalah bukan sakura. Emangnya Suramadu itu berapa kilometer panjangnya ya? Ini sampai titik ujungnya 14 kilo. Bukannya jembatan Suramadu itu panjang ya? Apa jangan-jangan sebenarnya nggak sepanjang itu juga? Masuk jembatan Suramadu teman-teman. Sekarang jam 13.09. Iya, masuk jembatan Suramadu. Ada gratis sudah sekarang. Sekarang sudah gratis. Dulu bayar dulu. Dulu berbayar dulu, sekarang udah gratis. Sebenarnya motor cuma bisa lewat sini, cuman ada kadang motor yang nakal lewat sana.
biar ngeliat jembatan view Suramadu. Ada dekat sini. Kita sekarang akan ke Pantai Rindu, teman-teman. Pantai yang ada di dekat jembatan Suramadu. Jadi ceritanya ini explore Pantai Madura. Walaupun nggak explore amat. Wih. Kita nanti pulangnya nggak lewat sini sih. Lewat jalan yang tadi, di jalan, karena kita ada kelewatan kan di jalannya. Udah lawan arah, soalnya kendaraannya ngebut-ngebut. Ini motornya udah kayak truk beneran ini, kriat. Kiri kita. Hah? Masa kesana katanya? Layangannya layangannya bentuk anu. Jadi tadi layangannya berbentuk anu, berbentuk anunya laki-laki. Iyalah, nggak perhatiin nama. Ada buahnya, ada batangnya. Dan jangan kayak gini loh. Dan kuat banget suaranya. Krit. Oke teman-teman, kita jalan Pantai Rindu. Dan di sini mewajibkan memesan makanan atau minuman karena mengganti tiket masuk. Ya, wajib per orang. Jadi kita berarti di mana nih? Di sini apa situ? Di sini apa di situ? Hah? Situ aja lah, Iyupnya. Di situ kayaknya apa namanya? Halangnya itu. Kan kelihatan ininya, jembatan kelihatan. Jembatan Suramadu. Ini bawahnya rangkanya dari kayu semua loh ini. Dari kayu semua. Jembatan Suramadu teman-teman. Sana itu apa? Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berarti. Nggak bisa ngezoom di kameranya, nggak bisa tahu. Jadi kita sekarang jam 14:39 sedang tiba-tiba ke pantai
Pantai Rindu. Dan mesennya ini aja. 25. Gimana, Mak? Gimana, Mak? Iya. Mantap, Mak ya? Mantap. Mantap sekali, Mak ya. Mantap. Minum terus ya. Pertama kali ke Madura. Pertama kali ke Madura, pertama kali ke Surabaya, pertama kali ke Suramadu, pertama kali ke Madura. Betul. Oke lah, kita jalan lagi. Nah, setelah perjalanan kembali lagi dari Madura, di kota Surabaya tiba-tiba ada hal yang aneh. Rem belakang motor mendadak blong dan tangki motor terasa panas, teman-teman. Nah, saya nggak tahu tuh karena pertama kali tangkinya bisa sepanas ini. Nah, akhirnya saya berhentilah di SPBU yang kami lewati. Sekali dicek-cek tuh, ternyata setelah dicek baut tap olinya sudah hilang, teman-teman. Oli di dalam mesin udah habis, dan ini awalnya dinotis sama si emak duluan karena lihat ada bercak oli di bawah motor kami. Saat itu kepala saya langsung pusing dan nyari-nyari penyebabnya. Apa oli lupa diisi? Tapi kayaknya nggak mungkin, soalnya motor kami dari bengkel itu udah jalan 40 km, teman-teman. Sepertinya tidak logis motor bisa selama itu bertahan tanpa diisi oli. Dan penyebab keduanya, apa iya dikerjai orang pas parkir di Pantai Rindu Madura tadi? Dan ini juga agak mustahil karena posisi baut tap olinya itu tertutup oleh cover bawah ini, teman-teman. Dan di situ juga ada penjaganya, deket lah sama penjaganya parkir motor saat itu. Karena sudah sore dan targetnya motor bisa jalan lagi, jadi saya langsung cari baut tap oli beserta ring barunya, teman-teman. Untung aja di dekat SPBU ini ada jual baut tap oli sama ringnya. Nah, dan untungnya juga di pom bensin ini ada jual oli enduro racing, teman-teman. Sekalian lah beli 2 botol dan pasang sendiri bermodalkan kunci yang saya bawa dari rumah, yaitu kunci 17, dan corongnya pakai kardus bekas. Ya, yang penting bisa masuk olinya. Nah, misteri baut lepas ini sebenarnya baru benar-benar terjawab beberapa hari kemudian setelah saya riset dan cari-cari info di internet. Dugaan paling kuat sih kayaknya jatuh ke pengerjaan di bengkel resmi kemarin, teman-teman. Mekaniknya itu sepertinya diduga menimpa ring aluminium baru di atas ring lama yang udah penyok tanpa dibuangnya terlebih dahulu, sehingga baut jadi nggak bisa kencang sempurna atau bisa juga lupa dikencangkan. Oke teman-teman, sekarang jam 17.06, ada masalah
besar sebenarnya sih ini. Saya baru pertama kali loh ngalamin ini. Selama ini ganti oli juga nggak pernah sampai keluar sendiri tuh olinya. Dan untung aja kami berhenti tepat di apa namanya nih, Pertamina ini. Ada oli, untung aja sekalian beli langsung. Dan kebetulan aja tadi itu ada, nggak jauh dari sini ada jual baut tutup oli teman-teman. Untung aja keduanya ada semua. Untung aja sepertinya sih belum sampai bikin headnya baret atasnya. Waduh, bongkatnya bisa jutaan itu. Kita berangkat cari schedule apa ini? Hah? Bukan, sama kita. Nah, jadi kita udah jalan 49 km teman-teman. Dan baru ketahuan nggak ada tutup olinya. Oke teman-teman, sekarang ini jam 19:27. Masih di daerah Bangli, Pasuruan. Kita lagi istirahat sekalian mau isi bensin dulu teman-teman. Rp100.000. Oke. Pertama kita sekarang Ken, apa itu? Dek tak? Solar nih kita bimbo itu dek paling. Sama-sama.
Keras kagak bisa.